Baik, di sini ada pengendalian basis moneter. Basis moneter juga disebut uang bertenaga tinggi, sama dengan mata uang dalam sirkulasi atau berlambangkan C ditambah total cadangan dalam sistem perbankan atau dilambangkan R. Jadi untuk menentukan basis moneter yaitu dengan menambahkan C plus R atau MB sama dengan C plus R. Kemudian untuk mengendalikan basis moneter ada 4 cara atau ada 4 hal yang berpengaruh di dalamnya. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Pembelian obligasi oleh bank sentral disebut open market purchase dan penjualan obligasi oleh bank sentral disebut open market sale. Istilah pasar terbuka mengacu pada bank komersial dan masyarakat non-bank. Jadi ada dua acuan, yaitu yang pertama pembelian pasar terbuka dari bank komersial, kemudian pembelian pasar terbuka dari publik non-bank atau Kemudian yang kedua ada penarikan mata uang. Untuk mengendalikan basis moneter, penarikan mata uang harus dilakukan agar tidak terjadi yang namanya inflasi ataupun deflasi yang sering kita pelajari saat mata kuliah. Kalau inflasi adalah uang yang beredar di masyarakat itu terlalu banyak sehingga suatu produk atau harga-harga dalam kehidupan sehari-hari itu meningkat, kebutuhan sehari-hari pun juga meningkat. Kemudian kalau deflasi adalah sedikitnya uang beredar yang ada di masyarakat sehingga kemampuan membeli dari masyarakatnya pun berkurang. Jadi penarikan mata uang adalah solusi untuk mengendalikan basis moneter yang dilakukan oleh bank. Kemudian yang ketiga, pinjaman ke bank. Basis moneter juga terpengaruh ketika bank pusat memberikan pinjaman ke bank. Jadi dalam suatu kondisi di mana misal ya ada suatu bank yang akan liquid itu bangkrut ya, akan dilikuidasi, itu semaksimal mungkin bank sentral harus memberikan pinjaman atau mengendalikan keuangan yang ada di bank tersebut, karena Bank Indonesia itu kan bank of bank ya, jadi ibunya bank itu Bank Indonesia atau bank sentral tersebut. Jadi dalam tupoksinya, tugas pokok dan fungsi yang telah disebutkan di awal tadi, bahwa bank sentral itu memiliki wewenang untuk mengawasi kegiatan keuangan. Jadi jangan sampai ada bank likuidasi, walaupun ya secara tidak langsung ada yang namanya LPS ya, lembaga penjamin simpanan. Jadi nasabah bisa sedikit aman dengan adanya lembaga tersebut. Namun yang menjadi persoalan adalah bank tersebut atau lembaga penyimpanan tersebut, penjamin simpanan tersebut itu cuma menganggarkan 2 miliar ya teman-teman. Jadi kalau ada nasabah yang tabungannya lebih dari 2 miliar, terus bank acuannya itu likuidasi, otomatis lebihan dari 2 miliar tersebut itu hilang gitu, jadi hangus. Jadi untuk melindungi keuangan tersebut, maka di sini ada peran LPS dan juga Bank of Bank sendiri, yaitu Bank Indonesia atau Bank Sentral. Kemudian yang keempat, kemampuan Bank Sentral untuk mengontrol basis moneter. Jadi Bank Sentral itu berperan yang sangat-sangat penting dalam pengendalian basis moneter, karena arus kas di dalam suatu negara itu harus benar-benar terkendali dan benar-benar harus diawasi dari perencanaan-perencanaan di masa yang akan datang, ataupun dari beberapa strategi dari bank itu sendiri. Baik, selanjutnya ada pembuatan setoran model sederhana. Yang pertama, pembuatan deposit bank tunggal. Setelah bank sentral membeli obligasi 100 dari Safebank, bank itu memiliki peningkatan cadangan berlebih sebesar 100 untuk analisis apa yang akan dilakukan bank ini dengan kelebihan cadangan tersebut. Asumsikan bahwa bank tidak ingin menahan kelebihan cadangan karena menghasilkan sedikit minat pada mereka ya. Kemudian yang kedua, pembuatan deposit sistem perbankan. Ini ya nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi oleh rekan kita yaitu Kikis. Tapi sebelumnya saya akan membacakan pembuatan deposit sistem perbankan ini. Yang pertama, pembuatan sistem perbankan tujuannya untuk menyederhanakan hasil analisis. Jadi hasil analisis yang pernah dilakukan itu disederhanakan dengan cara pembuatan deposit sistem perbankan. Saya akan bacakan satu-satu. RR sama dengan R, jumlah total cadangan wajib sama dengan rasio cadangan wajib dikalikan total. Kemudian RR sama dengan R dikalikan D, jumlah simpanan ditukar D. Kemudian ada R dikali D sama dengan R, menggantikan R dikali D pada persamaan pertama tadi. Kemudian D sama dengan 1 per R dikali R,
dan membagi kedua sisi persamaan sebelumnya itu dibagi dengan R dengan R. Kemudian AD sama dengan 1 per R dikali AR mengambil perubahan dari sisi kedua persamaan ini dengan menggunakan delta untuk menunjukkan perubahan yang tadi. Baik, kemudian yang ketiga, memperoleh rumus untuk beberapa pembuatan setoran. Rumus untuk beberapa pembentukan simpanan juga dapat diturunkan secara langsung menggunakan aljabar. Jadi bisa diturunkan secara langsung menggunakan aljabar. Kita sudah pelajari aljabar dari, kalau tidak salah SMP ya, kita sudah mempelajari aljabar. Jadi setidaknya kita sedikit lebih tahu untuk paham lebih lanjut tentang materi ini. Kemudian asumsi bahwa bank tidak menyimpan kelebihan cadangan berarti totalnya jumlah cadangan yang diperlukan untuk sistem perbankan atau RR akan sama dengan total cadangan di sistem perbankan. Kemudian yang keempat, kritik terhadap model sederhana. Jadi kita telah membuat model sederhana tadi dengan cara menganalisis, terus setelah menganalisis tadi menyederhanakan, kemudian memperoleh rumus. Maka dari itu perlu kritik terhadap model sederhana. Dalam pembuatan model sederhana tentunya harus ada kritik untuk menunjang pembuatan atau sistem kedepannya nanti bagaimana gitu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita buat itu perlu yang namanya kritik, tapi kritik yang membangun, sama seperti ini. Kemudian ada pengganda uang. Saya akan lanjutkan lebih jauh lagi. Baik, pengganda uang. Kalau kita dengar yang namanya pengganda uang, itu jadi kita ingat yang namanya sulap. Sulap kan sering kita menemui itu uang 5.000 jadi 10.000, dari uang 10.000 jadi 50.000. Ini beda ya teman-teman, beda dengan apa yang kita pelajari hari ini. Oke, karena bank sentral dapat mengontrol basis moneter lebih baik daripada mengontrol cadangannya, masuk akal untuk menghubungkan jumlah uang beredar atau M, jumlah uang beredar itu dilambangkan M, ke basis moneter atau MB, moneter basic, melalui suatu hubungan seperti berikut, yaitu M sama dengan M kecil dikali MB. Jadi tadi menghubungkan jumlah uang beredar dikalikan dengan basic moneter. Kemudian untuk memperoleh rumus dari beberapa pembuatan setoran, yaitu misalkan kepemilikan mata uang atau C yang diinginkan dan cadangan berlebih ER tumbuh secara proporsional dengan simpanan D yang murah. Selain itu, bank memiliki proporsi tetap simpanan murah menjadi cadangan wajib RR. Dengan kata lain, rasio dari item ini ke deposito equivalent adalah konstanta dalam equilibrium. Maka C sama dengan C dibagi D yang mendekati rasio mata uang. Kemudian R sama dengan RR per D, yaitu rasio cadangan yang dibutuhkan. Kemudian ada ER per D, yaitu rasio cadangan berlebih. Kemudian derivasi model jumlah uang beredar dengan persamaan berikut. Jadi persamaan tadi derivasi model ke persamaan R sama dengan RR plus ER. Kemudian kita dapat menghasilkan persamaan yang menghubungkan jumlah basis moneter dan tingkat deposito equivalent dan mata uang dengan menambahkan mata uang dari kedua sisi persamaan tersebut, yaitu dari tadi yang disamakan pertama, kemudian digabungkan dengan persamaan yang kedua, maka menjadi seperti ini. MB atau basic moneter sama dengan R plus C sama dengan RR plus ER plus C. Baik, kemudian untuk mendapatkan rumus pengali uang dalam hal rasio mata uang, C sama dengan C bagi D, dan rasio cadangan berlebih E. ER sama dengan ED, dan rasio cadangan diperlukan R, ER. Kemudian selanjutnya kita akan membagi kedua sisi persamaan dengan suku di dalam tanda kurung untuk mendapatkan ekspresi yang menghubungkan simpanan berharga D ke basis moneter, yaitu dengan persamaan berikut. MB dibagi D sama dengan 1 per R plus E plus C dalam kurung dikali dengan MB. Menggunakan definisi M1 tadi yang telah dijelaskan awal-awal, itu M1. Kemudian uang beredar sebagai mata uang ditambah deposito equivalent atau
dalam kurung M sama dengan D plus C, dan sekali lagi menentukan C sebagai C dikalikan DM sama dengan D plus dalam kurung C dikalikan D sama dengan dalam kurung 1 plus C sama dengan D, mengganti persamaan ini dengan ekspresi DM sama dengan dalam kurung 1 plus C dibagi dalam kurung R plus E plus C dalam kurung dikali dengan MB atau basis moneter. Jadi dari yang kita bahas tadi, kita akan mendapatkan rumus seperti ini. M sama dengan 1 plus C dalam kurung dibagi R plus E plus C dalam kurung. Jadi kita sudah dapatkan pengganda uang atau M tersebut. Baik, saya akan lanjutkan. Intuisi dibalik pengganda uang. Contoh dalam bentuk soalnya. Contoh R sama dengan rasio cadangan wajib sama dengan 0,10. C sama dengan mata uang yang beredar sama dengan 400 miliar. D itu deposito valuable sama dengan 800 miliar. Kemudian di sini ada UGD atau kelebihan cadangan sama dengan 0,8 miliar. Kemudian M jumlah uang beredar dalam kurung M1 sama dengan C plus D sama dengan 1 triliun 1,2 triliun. Kemudian dari angka-angka tersebut nilai rasio mata uang C dan kelebihan rasio cadangan E sebagai berikut. Jadi C penentuannya seperti ini. C 400 miliar dibagi 800 miliar tadi, yaitu deposito valuable dengan hasilnya 0,5. Kemudian E penentuannya itu dengan membagi kelebihan cadangan dengan deposito valuable tadi, yaitu 0,8 miliar dibagi 800 miliar, yaitu 0,001. Nilai yang dihasilkan dari pengganda uang tersebut adalah M sama dengan 1 dalam kurung 1 plus 0,5 tutup kurung dibagi dalam kurung 0,1 plus 0001 plus 0,5 sama dengan 1,5 per 0,601 sama dengan 2,5. Jadi hasilnya 2,5 dari soal pengganda uang tersebut. Oke, mungkin cukup sampai di situ penjelasan dari Saudara Arif Herianto yang telah menjelaskan mengenai pengendalian basis moneter, pembuatan setoran model sederhana, dan juga pengganda uang. Selanjutnya, kalian harus berlanjut pada part 3 ya, bagian terakhir dari presentasi kelompok 4 yang akan disajikan oleh Saudari Winda, menjelaskan mengenai faktor yang menentukan jumlah uang beredar, gambaran umum mengenai proses penciptaan uang, dan juga batas kemampuan bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar. Selamat menikmati pada part 3 teman-teman.